اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita baca sama-sama jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudhah yang saya hormati, wabil khusus Habib Syekh dan juga Pak Ais, Pak RW dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim yang Allah muliakan, kita akan lanjut kembali membahas, mempelajari sama-sama apa yang dinasihatkan atau dinasihati oleh Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah sampai kepada bahasan sholat. Masih tersambung dengan yang sebelumnya, di mana masih sholat kan kemarin ya. Terakhir waqala alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli, itu terakhir apa bukan? Ayo. Wa minal muhafadzah 'ala shalat. Itu terakhir kan ya? Berarti yang terakhir itu bahwa kita bahas di mana sholat itu ada suratun zahirah dan juga hakikatun batinah. Ya. Itu terakhir. Terakhir kita bahas tentang bahwasanya sholat itu ada surah yang diperlihatkan, amalan yang diperlihatkan secara zahir, tapi amalan yang tidak terlihat karena itu menyangkut batin. Itu pembahasan terakhir kita. Kalau surah zahirah itu tersangkut kepada hukum-hukum fikih, tapi kalau seumpama tentang hakikah batinah itu tersangkut kepada hukum-hukum tasawuf. Surah zahirah yang dilakukan dengan jasmani kita, hakikatan batinah ya, itu terkait dengan urusan hati dan kekhusyuan kita. Itu kita bahas yang sebelumnya. Tidak kita ulang, tapi kita sudah ulas kembali yang mana beberapa minggu lalu yang kita sudah bahas tentang itu. Nah, yang sekarang kita perlu ketahui di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bilum min fidrin amin. Radhiyallahu ankum ila angal wa minal muhafadzati 'ala sholati wal iqamati laha kamal at-taharah. Itu sekarang ya? Kamal at-taharah. Wal ihtiyat fiha fil badani was thawbi wal makan. Qala alaihi salatu wasalam at-tuhur miftahus shalah. Setelah sebelumnya kita bahas bahwasanya ketika kita mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk memperhatikan dua hal yang kemarin. Pertama, apa yang kita lakukan secara jasmani harus mengikuti arahan-arahan hukum-hukum yang telah diarahkan oleh para ulama-ulama fikih. Ya. Karena dengannya kita tahu bahwasanya sholat kita itu sah atau tidak. Dengan memperhatikan jasmani apa yang seharusnya kita lakukan, itu kita mengikuti hukum-hukum fikih yang memang sudah dijelaskan dalam ilmunya. Lalu untuk urusan khusyuknya kita belajar sisi tasawufnya kita. Bahwasanya diingatkan, nanti kita akan bahas kembali tentang khusyuk itu seperti apa. Tapi setidaknya kita paham bahwa ketika sholat yang terpenting, selain hal-hal yang memang perlu kita perhatikan gerakan sholat, yang terpenting kehadiran kita dalam hati kita. Ketika kita sholat, mengerti bahwa ketika itu kita sedang menghambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak cukup sampai di sana, ya, karena yang termasuk kita menjaga sholat itu, ya, yang termasuk kita dianjurkan untuk menjaga senantiasa sholat kita harus
betul-betul menghadapkan diri kita kepada Allah. Ini dikatakan di sini wa minal muhafadzati 'alas shalah, termasuk terkategorikan orang-orang yang memang menjaga terhadap sholatnya itu, ya, itu wal iqamatul laha, ya, dengan dia menegakkan sholatnya itu termasuk terkategorikan di dalamnya kamalut thahar, ketika dia bisa menyempurnakan, ketika dia bersuci, menyempurnakan sesucinya, ya, kesuciannya. Jadi menyempurnakan kesucian itu seperti apa? Menyempurnakan kesucian kembalinya lagi kepada apa? Kepada urusan ilmu fikih, ya. Namun jauh, ya, lebih yang dibahas di sini bukan hanya urusan ilmu fikihnya saja, bukan hanya wudhu dan mandinya saja, ya, dan suci daripada najisnya saja. Ya, dikatakan di sini selain daripada kesempurnaan seseorang untuk menjaga sholatnya dan juga menegakkan sholatnya, itu dia bisa menyempurnakan bersucinya. Wal ihtiyat fiha, dan juga dia harus betul-betul menjaga. Kalau bahasa kita apik, ya. Orang tua dulu kita mengajarkan apiknya kita menjaga kesucian diri kita. Fil badan wasaub wal makan. Kesucian di mana yang harus kita jaga? Kesucian baik dari badan kita, ya, dan juga makan kita. Badan kita itu thawb, pakaian kita, dan makan kita, tempat tinggal kita. Jadi yang perlu kita jaga kesucian ini baik badan kita. Badan yang harus kita jaga dari kesucian apa? Pertama, dari najis. Harus tersucikan dari najis. Ini badan kita nih. Jadi kalau di badan kita, di tubuh kita ada najis, maka segera kita sucikan. Kita bahas di ilmu fikih. Lebih dalamnya lagi kita bahas di dalam ilmu fikih. Namun betul-betul sebelum kita sholat, kita perhatikan apa yang najis dalam tubuh kita. Entahkah di tangan kita, entahkah di kaki kita, atau mungkin di badan, di tubuh kita yang memang ada najisnya. Ya, makanya kalau semua memperhatikan, ada banyak sekali orang-orang sering tidak memperhatikan hal seperti apa? Mulutnya. Misalkan ada najis karena gusinya itu berdarah misalkan, dan berdarahnya tanpa ada kebiasaan, kan itu hanya sesekali, udah gitu ada najis, entahkah darah dari hidungnya, dari telinganya, atau dari apa segala macam, terus dia garuk-garuk, kan itu, ini najis semuanya nih. Udah gitu dia ngerasa ada wudu, langsung sholat. Nah ini nggak bisa. Kalau masih wudu mah dia akan terbasuhkan dengan wudunya, kurang lebih begitu. Di badannya dia harus perhatikan ada najis atau tidak. Wathlob, dan juga pakaian sebelum kita melakukan sholat, kita harus perhatikan dulu pakaian kita seperti apa. Pakaian kita suci apa enggak? Makanya kalau pengen sholat kita pilih dulu pakaian kita, khusus pakaian sholat. Nah ini biar kita menjaga, jangan sampai sholat kita sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak jaga kesucian. Nah itu. Udah gitu makan, tempat pun kita harus jaga. Tempat kita jaga agar tempat yang kita akan gunakan untuk sholat, tempat itu harus suci. Tapi jauh daripada hukum fikih, kita bahas dalam hukum tasawuf. Badan kita jaga. Kalau kita menegakkan sholat, namun badan kita penuh dengan yang najis. Dalam arti kata apa? Penuh memakan makanan haram. Perilaku kita di hari tersebut banyak sekali melakukan hal-hal yang haram. Banyak sekali melakukan maksiat. Beristighfar dulu. Ya, meminta ampunan dulu kepada Allah SWT. Hilangkan kedoliman dulu. Kurang lebih begitu. Bukan untuk nunggu itu semua. Namun ketika ingin mengerjakan sholat, maka dia sadar diri. Banyaknya dosa yang telah dilakukan di hari itu. Maka istighfar kepada Allah SWT. Meminta ampunan dari badan diri kita ini. Yang penuh dosa. Kalau masih ada kesel, higid, benci kepada orang, dengki kepada orang lain, lunturkan dulu semuanya. Ada orang sampai sholatnya dia nyimpen dendam. Lagi sholat nyimpen dendam. Allahu Akbar. Lagi sholat, bukan khusyuk, ngelihat orang lewat di depannya yang dia dendamkan itu, sia tijali sia dan lain rek sholat atuh. Kalau ngadoakeun batur, ngadoakeun betul bener, kusabab dendam dia belum bersihkan dalam hatinya. Dengki kepada orang lain, harusnya doa ketika sujudnya, rukuknya doa seperti Allah ma'ina ala dzikriku wa syukriku husna badat. Enggak, ngedoain tah jelema eta ya Allah sing pengkor. Nah, ngadoakeun buruk nantinya kan gitu. Karena apa? Ada dengki kepada orang.
Jadi di badan kita, di tubuh kita ini, di hati kita, di dalamnya ini harus kita bersihkan dulu dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan kalau itu urusan-urusan maksiat nih, maksiat hati nih, penyakit-penyakit hati, bahkan dari urusan-urusan apa? Urusan duniawi pun kita harus bersihkan. Pengen sholat yang dipikirin jangan urusan dunia dulu, urusan kerjaan, ada target, deadline dan lain sebagainya. Tinggalkan dulu. Ini waktunya sholat hanya 5 menit. Tidak kita pikirkan dalam waktu 5 menit urusan dunia, nggak ngaruh. Makanya kita hilangkan dulu tuh urusan dunia. Waktunya sholat, kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya nih, ya. Jadi ketika kita sholat, kita merasa kedekatan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas, itu baru badan kita. Pakaian pun sama. Pakaian kita nih, kalau dibilang, kalau kita pakaian di sini, pakaian yang kita pakai ini, yang haram apa bukan? Kan itu. Bukan cuma najis, yang haram atau bukan. Kita pakai atau beli pakaian ini dalam kondisi haram apa bukan. Pakai punya orang ini izin atau belum. Kurang lebih begitu. Dan pakaian yang dimaksud bukan hanya pakaian yang kita pakai seperti ini. Tapi pakaian apa? Pakaian misalkan jabatan kita, kedudukan kita, ya, terpandang oleh orang lain apa tidak. Kita harus betul-betul dalam apa yang kita pakai selama ini dalam diri kita. Kita dilihat oleh orang lain. Tidak. Di hadapan Allah, aku bukan siapa-siapa. Itu yang harus kita bersihkan sebelum kita sholat. Sehingga setiap kita sholat merasakan bahwa kita ini terlahir kembali. Dalam artian apa? Bersih. Karena sudah menghadap kepada Allah SWT dengan sesempurna mungkin. Itu yang kita harus jaga. Jadi bukan hanya semata-mata kita harus bersih dalam hal-hal taharah, kesucian, itu kesucian yang memang dibahas dalam ilmu fikih. Karena kita sedang belajar tentang ilmu tasawuf. Lalu bagaimana? Makan pun sama, tempat pun sama. Ya. Tempat pun sama. Tempat ini makan, kalau dibilang makan ini, tempat yang akan kita gunakan itu tempat yang seperti apa? Bukan cuma najis yang terlihat najis secara yang dibahas dalam ilmu fikih. Tempat siapa? Kalau kita rampas hak orang lain, kita tempati tanpa izin dan lain sebagainya. Coba, ya, kita sholat, sedangkan kita tahu ada hadisnya tuh. Malaikat pun menegur kita, kau berdoa kepada Allah, kau menghadap kepada Allah, kurang lebih maknanya seperti itu. Namun apa yang kau makan haram, kau tempati haram, kau pakai haram, bagaimana mungkin Allah akan mengijabahnya? Bagaimana mungkin Allah akan terima itu semua? Sedangkan apa yang kau suguhkan kepada Allah adalah sesuatu yang kotor. Kurang lebih begitu. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang di mana ilustrasinya orang yang menyuguhkan sesuatu tanpa memperhatikan secara apa yang jasmani harus lakukan, walaupun dia khusyuk, tapi secara jasmani tidak sempurna dia lakukan. Atau jasmani dia sempurna dia lakukan, tapi secara rohani dia tidak sempurna dia lakukan. Itu perumpamaannya bagaimana? Perumpamaannya bagaikan seseorang sedang menyuguhkan sesuatu kepada Allah, namun menyuguhkan sesuatu yang cacat. Ilustrasi yang sebelumnya kita bahas. Jadi kalau kita menyuguhkan sesuatu kepada Allah dengan suguhan yang cacat, itu ilustrasinya seperti kita menyuguhkan kepada sang raja. Kalau kita di dunia nih, menyuguhkan sesuatu kepada sang raja, namun menyuguhkan sesuatu yang cacat juga. Raja akan marah. Itu baru raja. Allah mungkin tidak akan marah dengan hal tersebut. Karena Allah Rahman, Allah Maha Rahim. Betul. Tapi setidaknya kita harus sadar diri. Kalau kita ingin diberikan yang istimewa oleh Allah, maka kita harus mempersembahkan yang istimewa kepadanya. Kurang lebih begitu kan? Makanya kita harus memperhatikan apa? Kesucian sebelum kita menegakkan sholat. Jelas di sini, jelas. Karena sesuai dengan apa yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, at-tuhuru miftahus shalah. Kesucian itu adalah kunci untuk seseorang mengerjakan sholat. Jadi kuncinya sholat itu adalah kesucian. Suci dari apa? Dari seluruhnya. Baik yang nyata ataupun yang secara batin. Jelas ya? Jadi seluruh kesucian ketika kita ingin mengerjakan sholat. Walaupun 5 menit sebelumnya kita masih ada dalam kondisi maksiat. Jadi tidak tunggu kita menyelesaikan kedoliman dulu. Tidak. Waktunya sholat kita kerjakan sholat. Namun ketika kita akan melakukan sholat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan seluruhnya. Noda-noda yang ada dalam hati. Noda-noda yang ada dalam diri.
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempurna. Untuk lebih disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Jadi kesucian itu bukan kita jaga karena kita ingin mengerjakan sholat saja, bukan. Jadi kesucian ini yang memang harus kita senantiasa jaga dalam kehidupan sehari-hari. Orang mengerjakan sholat, dia akan menjaga kesucian dirinya dari perkara-perkara yang terhina dalam syariat. Ya kan? At-tuhuru syatrul iman. Memang merujuk kepada kesucian jasmani secara hadas atau daripada najis. Hal-hal tersebut harus kita jauhi. Karena ketika kita menjaga kesucian kita, tandanya kita menjaga keimanan kita. Dengan kita dawam wudu lah. Dawam wudu nih, kita tandanya sedikitnya, kalau dibilang sedikit itu kalau sebagiannya, tanda itu bukti bahwa kita sedang menjaga keimanan kita. Kita menolak untuk melemah dalam keimanan. Kita tidak mau keimanan kita lemah. Jadi menolak lemah kita. Kita merasa ingin senantiasa Allah kuatkan keimanan kita dengan kita selalu jaga. Dengan apa? Dengan menjaga kesucian kita. Ada orang, ya bahasanya mengeluh. Ya yang namanya iman seseorang kan naik turun, kuat dan lemah. Betul. Kita sudah bahas sebelumnya. Keimanan seseorang itu akan kuat dan juga melemah. Namun bagaimana caranya kita menjaga keimanan kita? Salah satu caranya dengan kita menjaga satu aja dulu. Menjaga kesucian kita. Kurang lebih gitu. Kata siapa? Ini hadisnya. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Yang dimaksud dalam hadis ini, ketika kita jaga kesucian kita, tandanya kita sedang menjaga keimanan kita. Kurang lebih seperti itu. Wa isbaghul wudu. Selain daripada itu, diterangkan kembali kepada ilmu fikihnya. Ya. Karena ini tasawuf menyangkut dalam hal fikih. Wa isbaghul wudu. Dan juga yang perlu kita perhatikan adalah isbagh al-wudu. Isbagh al-wudu itu apa? Memperhatikan wudunya dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan tata cara yang memang dalam ilmu fikih dibahas di sana. Isbaghul wudu. Jadi jangan sampai wudu itu hanya sebatas batasan yang sudah diajarkan. Dalam arti gitu. Misal contoh. Isbaghul wudu itu jangan hanya membasuh wudunya kita itu, melakukan atau melaksanakan wudunya kita itu, melakukan apa yang memang batasannya itu sudah diajarkan dalam batasannya sih. Jadi tidak terbatas dengan batasan yang sudah dibatasi. Kurang lebih begitu. Paham nggak maksudnya? Apa? Contoh. Kalau kita tahu basuh muka itu batasannya dari mulai tumbuhnya rambut sampai dengan apa? Dagu kita. Maka jangan hanya sebatas itu saja kita lakukan. Isbaghul wudu itu salah satu contoh yang atau maknanya yang dimaksud di situ. Maka apa yang memang batasan sudah diajarkan untuk kita, lebihkan daripada apa yang sudah diajarkan. Paham? Untuk apa? Menerapkan keyakinan dengan apa yang batasan itu kita diajarkan, tapi kita sudah lebihkan daripadanya untuk kita lebih yakin lagi. Tidak ada kekurangan sedikit pun yang kita kerjakan dalam berwudunya. Membasuh siku, jangan hanya sampai siku, tapi lebihkan lagi untuk meyakinkan kita bahwa wudu kita sudah sempurna. Lebih begitu. Selain daripada itu, melebihkan apa yang memang sudah seharusnya dibasuh. Tambah di sini, wat taslisu min ghairi waswasatin. Yang perlu diperhatikan, taslis, ya, membasuh diulang 3 kali basuhan itu. Ini pun mengajarkan untuk kita bisa memantapkan keyakinan kita lagi ketika kita bersuci dalam hadas kita. Paham? Jadi adanya isbagh, adanya taslis. Ini kurang lebih hikmahnya untuk mengajarkan kepada kita memantapkan keyakinan apa yang kita lakukan. Karena kalau satu kali bisa jadi kita udah terbasuh atau belum gitu. Kan gitu. Karena terkadang kalau kita basuhan hanya kita basuh dengan kita kucurkan saja air, terkadang ada gelembung-gelembung yang bisa menahan ya aliran air itu tidak lagi meresap ke pori-pori atau ke kulit itu. Maka dengan 3 kali ya, kita bisa yakinkan bahwa seluruh anggota tubuh yang harus dibasuh dalam wudunya terbasuhkan dengan 3 kali. Kita ulang. Kurang lebih gitu ya.
Tapi 3 kali pun itu min ghairi waswasatin. Jangan sampai 3 kali yang kita ulang itu karena was. Bukan karena was-was ya. Makanya yang diajarkan di sini adalah keyakinan. Kalau was-was bagaimana? Wow, bisa sampai lebih dari 3 kali. Bisa 5, bisa 10. Wah, ini belum kayaknya. Wah, ini belum kayaknya. Wah, ini sampai kapanpun nggak kelar-kelar wudhu. Sampai habis waktu sholat masih wudhu aja. Kalau al-waswasati minasyaitan. Was-was itu datangnya dari syaitan. Makanya hitung 3 kali. Terhitung setelah sempurnanya basuhan pertama. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama kali, basuhan itu sempurna atau belum. Ketika sudah sempurna, maka barulah mengulang 3 kali. Jelas? Wala israfin. Dan ketiga kalinya pun bukan untuk membadirkan air. Ya. Jadi bukan untuk membuang-buang air. 3 kali tapi pakai gayung. 1 kali basuhan, 1 gayung dihabisin. Itu namanya israf. Nih banyak nih yang wudunya masih pakai gayung ya. 1 gayung sekali siraman. Lah itu mah israf namanya, buang-buang air. Sadar kalau lagi nggunain air, jangan mentang-mentang air lagi banyak ya. Kita harus bisa melatih diri kita bagaimana kalau seumpama nanti ketika kondisi sedang terbatas airnya. Kurang lebih begitu. Sama seperti apa yang diajarkan dalam wudhu. Hikmahnya itu ketika kita memiliki sesuatu. Jangan mentang-mentang kita punya. Ya. Karena kita harus sadar. Bagaimana kalau semua kondisi ternyata itu semua terbatas bagi kita. Jadi kita harus bisa menempatkan sesuatu sewajarnya. Jelas di sini? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Kita lanjut lagi. Kenapa kok tidak boleh was-was? Dikatakan di sini fa innal waswasata fit taharati was-salati min amali syaitan. Kenapa kok dilarang? Was-was itu dilarang. Apa sih was-was? Ya, was-was itu keraguan, penuh keraguan dalam melaksanakan amal ibadah, itu tandanya was. Makanya kalau ada di antara kita yang memang sering kali was-was mengerjakan ibadah, baca yang banyak surat An-Nas. Karena di sana dibacakan apa? Ta'awud. Ya, dibacakan ta'awud. Dibacakan doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhannya manusia, Tuhannya alam semesta. Qul a'udzu birabbin nas sampai dengan kalimat apa? Min syarril waswasil di situ. Jadi kalau ada orang kalau wudunya, sholatnya tegena-gena niat ya jadi kawas. Jadi kawas lain rek sholat ya kikian ya teh. Jadi kawas naon? Rek narinya teh nari 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 Bataknya teh. Jadi kayak pengen nari. Mungkin ada was-wasnya, maka banyak bacaan surat An-Nas itu banyak dibaca. Atau wudu ge erek basuh tangan teh kos kieu tah terjadi nya teh. Aya. Lamun can pernah ningali sok perhatikan jalma wudu araneh geura sok. Nya teh araneh macam-macam. Jalma rek salat araneh, banyak yang aneh. Nya teh. Di dalamnya tergolong ada orang-orang yang memang bukan karena apa-apa. Mereka bukan sengaja, bukan. Karena mereka was-was. Melakukan itu karena was-was. Nah, itu dia. Ini bahaya. Kalau itu menyerang kita, dikatakan di sini apa? Fa innal waswasata fit tahar wasal. Ya. Namanya was-was itu baik dalam bersuci ataupun ketika dalam sholat. Itu termasuk dalam amalan-amalan atau yang dikerjakan oleh setan. Atau perilakunya setan. Jadi setan lagi ngeganggu gitu, ngegoda gitu. Biar kita was-was dalam ibadah. Yalbasu biha ala man qalla ilmuhu katanya. Kenapa kok bisa setan ikut bareng mengerjakan apa yang kita kerjakan? Kenapa kok setan ikut bareng? Kan tandanya kayak orang setan itu ikut bareng amalin apa yang kita amalin. Kita lagi wudu tuh setan ikut bareng. Kata setan belum. Lah bareng-bareng wudunya sama kita. Belum. Asa geus, tapi nyek. Jadi was-was itu tuh, was-was. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa setan bisa ikut bareng mengamalkan apa yang kita amalkan atau mengganggu
ya apa yang kita amalkan. Nih, dikatakan yalbisu biha, ya. Itu biasanya mengena kepada seseorang, ya, man qalla ilmuhu wa dha'ufa aqluhu. Itu biasanya terjangkit kepada orang-orang yang sedikit ilmunya, ya, minim ilmunya, atau dha'ufa aqluhu, akalnya lemah. Ya, akalnya lemah. Jelas di sini? Jelas ya? Jadi kalau orang udah tahu ilmunya, dia tidak lagi ragu-ragu. Ya kan? Logikanya sudah kuat, ya kan? Akalnya dia berjalan. Kalau seumpama dia tahu terbasuh, misal dalam wudu, sudah, dia tidak akan lagi belum. Nah, karena dia akan tahu kalau ada yang belum, dia akan bisa rasakan tuh. Akan tahu, oh, dibasuhnya sebelah sini saja. Misal, ini akal yang kuat nih. Dibasuhnya sebelah sini saja. Kita tidak memutar tangan kita. Berarti sebelah sini belum terbasuh. Cukup kita putar, kita basuh. Kurang lebih gitu. Jadi terbasuh. Tapi kalau semua akalnya lemah, dia tidak akan memperhitungkan. Ini udah apa belum ya? Jadi akan berpikir aja. Berpikir tapi tanpa bisa melogikakan. Kan kalau semua dibasuh seperti ini atau kayak kaki nih. Kebanyakan kaki kan basuh depan doang. Nah, tumit belakang tidak terbasuhkan. Kalau akalnya kuat, dia tahu basuhan itu harus sampai dengan mata kaki. Kalau belum sampai, belum sah. Maka kalau dibasuh dari depan saja, maka belakang biasanya tersisakan ada kerucutan yang tidak terbasuhkan. Kan gitu. Cobain aja. Ya, gitu. Oh, tandanya kita harus basuh dari belakang juga. Biar sempurna basuhan itu sampai dengan tertutupi. Atau terbasuhkan seluruh mata kaki. Kurang lebih begitu. Itu jelas ya. Kama qala ba'dus salaf. Seperti apa yang dijelaskan, yang dikatakan oleh sebagian ulama-ulama salaf. Al-waswasah min jahlin. Min jahlin katanya. Al-waswasatu min jahlin bisunnati au khabalin fil aqli. Ini orang-orang salafus saleh sudah menyatakan secara tegas. Was-was itu keraguan yang ada dalam diri kita itu min jahlin bisunnati, karena dia tidak mengerti akan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi dia tidak tahu kesunahan-kesunahan apa yang harus dilakukan. Jadi nggak tahu nih. Jadi bagaimana? Ya terjebak dalam was-was. Kalau orang nggak tahu yang sunnah-sunnah, dia akan terjebak ke dalam kondisi was-was. Dalam ibadah apapun. Ini para ulama salafus saleh mengatakan demikian. Au khabalin fil aqli, atau adanya kerusakan dalam akal pikirannya. Di otaknya ada kerusakan, ya, tidak bisa menalar secara logika, kurang lebih begitu. Wa madhhabus salaf fit taharati huwal madhhabul mahmud. Dan madhab apa yang memang dikerjakan, apa yang menjadi pedoman yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu fit taharati dalam urusan bersuci, ya. Jadi yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, ya, apa yang sudah menjadi panduan ulama-ulama terdahulu dalam melaksanakan bersuci, itu huwal madhabul mahmud, itu adalah panduan yang sangat terpuji, itu adalah panduan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Bagaimana tidak orang tua kita dulu, jangan kita ngomongin salafus saleh yang terdahulu lagi. Orang tua kita dulu sudah mengajarkan bagaimananya apik dalam urusan suci, ya. Ya, faiznya orang tua dulu nya iya ge orang tua dulu nya tuh, jadi kurang taros. Iya ge sama. Orang tua dulu ini kita tahu, jadi mengajarkan bagaimananya apik, betul Faiz ya. Jadi keapikan itu memang diajarkan oleh orang-orang tua dulu. Masya Allah, luar biasa. Jadi Mahmud sangat terpuji fi jami'il asya, bahkan dari seluruh perkara. Orang tua dulu itu kalau ngerjain sesuatu apik, diperhatiin satu demi satu, detail. Tidak seperti yang ada di zaman sekarang. Ngasal aja. Ngelakuin apa-apa asal-asalan. Jadi jangan salahin siapa-siapa kalau kita mendapatkan sesuatu dengan asal-asalan. Karena kita pun ngerjain sesuatu asal-asalan. Nah, itu. Kenapa? Fa innahumul qudwah, ya. Karena ulama-ulama salaf itu adalah panutan bagi kita, ya. Pedoman yang kita pakai, karena beliau-beliau itu memiliki sanad yang terhubung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi maluswa. Dan juga itu menjadi contoh, ya.
dengan mereka kita menirukannya. Kita mengikuti apa yang memang dilakukan oleh para salafus saleh. Wa tajdidul wudu, pembahasan lain. Setelah kita diajarkan bagaimana kita memperhatikan kesucian, ya. Kesucian ini selalu harus kita perbaharui. Jangan kita merasa sudah wudu 1 kali dalam 1 hari, belum batal-batal, bahkan sampai kita tahan jangan sampai hadas. Tetap memperbaharui wudu itu dianjurkan. Ya, di sini diantaranya. Wa tajdidul wudu, dan memperbaharui wudu likulli sholatin minas sunnah. Jadi ketika kita ingin sholat, walaupun dalam kondisi yang suci, kita wudhu kembali pun itu hukumnya sunnah. Jelas? Mungkin salah satu manfaatnya, ya, salah satu manfaat linasyad fis shalah. Jadi hikmahnya, salah satu manfaat ketika kenapa kok disunahkan ketika setiap sholat melakukan wudhu kembali, padahal dia dalam kondisi keadaan suci. Misalkan orang dalam keadaan suci tapi tetap disunahkan untuk wudhu kembali, tajdidul wudhu. Kenapa? Salah satu manfaatnya itu lin nasyat, agar dia mengerjakan sholat dalam kondisi yang segar, semangat. Sok datulah langsung seharian dia wudhu subuh, belum batal lagi sampai duhur. Duhurnya udah panas-panasan, pengen sholat, geus hareudang, nyatu, geus kucel, geus leles, kapoe, nya. Udah kejemur, udah apa, lemes apa segala macam, terus sholatnya tidak ada semangatnya. Coba kalau semua udah wudhu lagi, tersiram lagi, pori-pori sudah merasa segar kembali, ya kan? Bahkan ngantuk pun sudah hilang karena sudah terjang dengan air-air yang segar tadi. Sholat akan lebih bersemangat. Salah satu kalau mengarah kepada kok disunahkan, kan gitu. Kalau pengen tahu alasannya itu, kok disunahkan salat, itu salah satunya. Terus wadawamu alal wudu mutlaqan mahbub, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, menyatakan wadawamu alal wudu mutlaqan mahbub. Kita menjaga wudu kita, ya, menjaga kesucian dalam wudu kita itu ala dawam, dalam kondisi apapun. Ya, mau sholat ke, dipakai ibadah ke, enggak dipakai ibadah ke, tuh wudu kita, ya, itu mutlak mahbub, sangat dicintai, sangat dianjurkan, kurang lebih begitu. Jadi kita mau wudhu mau apaan? Baca Quran belum jadwalnya, mau sholat belum waktunya, ya. Wudhu kita mau apa? Pokoknya wudhu aja. Mau buat ibadah ke, mau belum ibadah ke, ya, itu mahbub, dianjurkan, mahbub, sangat dicintai. Dikatakan, emang kenapa kok harus dan sangat-sangat dianjurkan? Wa fihi manafi'un katsir. Karena di dalamnya ada manfaat sangat luar biasa banyak. Jadi dawam wudu itu manfaatnya sangat banyak katanya. Balaghana, ya, yang sudah sampai kepada kita, salah satu di antaranya annallahu ta'ala qala li Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa ketika itu, idza asabatha musibatun. Ya. Allah pernah mengatakan sesuatu kepada Nabi Allah Musa. Makanya kenapa kok kita dianjurkan sebagai umat muslim nih untuk selalu menjaga dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu, ya. Maksudnya bagaimana? Karena manfaatnya sangat luar biasa banyaknya. Salah satunya, dulu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman atau mengatakan sesuatu kepada Nabi Allah Musa, "Idza asabatha musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak." Dikatakan di sini, "Idza asabatka," wahai Nabi Musa, wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila tertimpa dirimu musibah. Jadi apabila dirimu tertimpa suatu musibah, wa anta ala ghairi taharatin, dan engkau dalam kondisi tidak dalam keadaan suci, ya, fala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan siapapun kecuali kau salahkanlah dirimu sendiri. Jadi kalau musibah yang menimpa ternyata akan menjadi keburukan baginya, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Kenapa kau tidak menjaga dalam kondisi suci? Kurang lebih begitu. Ya maksudnya kalau seumpama kita jaga dalam kondisi wudu, yang namanya musibah akan tertimpa kepada siapapun. Tapi kondisi dia berwudu, kondisi dia suci, insya Allah akan Allah jaga dari musibah yang menimpanya agar tidak menjadi buruk baginya.
Ya, berarti salah satu kesimpulannya manfaat dawam wudu itu dijauhkan dari musibah yang akan buruk bagi diri. Ini kan salah satu cerita katanya. Kita percayai sebagai acuan penyemangat, motivasi bagi kita. Siapa? Jenderal Sudirman yang menyatakan bahwa dia hanya dawam wudu sebagai amalannya, sehingga dalam kondisi peperangan apapun seakan-akan dia dalam kondisi yang kebal. Wah, luar biasa kan? Dengan hanya dawam wudu, kurang lebih sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hal tersebut. Kalau dawam aja wudunya, musibah terjaga oleh Allah SWT. Waqad waradat al hadis as-sahih. Dan bahkan ada banyak sekali yang tersampaikan dalam hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang dhaif lagi nih. Hadisnya sahih. Katanya dikatakan annaman tawaddaa, barang siapa yang dia menjalankan wudu, fa ahsanal wudu, dan ketika dia berwudu itu melakukan wudunya dengan sebaik-baiknya. Dia melakukan wudunya dengan sebaik-baiknya, kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ihi, maka akan keluar seluruh dosa dari seluruh tubuhnya. Jadi ketika dia melakukan wudu dan wudunya dia kerjakan dengan sebaik-baik yang dia mampu, sesempurna yang dia mampu, sesuai dengan apa yang diketahui, itu dikatakan kharajat jami'u khotoyahu, akan keluar dari seluruh tubuhnya kesalahan-kesalahan dan dosa. Luar biasa. Bahkan kalau ahlul ma'rifat, para wali, ya ingat, yang sudah tidak lagi tertutup matanya, mata zahirnya, bahkan sudah menuju ke arah mata batin, ya. Mereka melihat ketika kita berwudu, seluruh yang tercurahkan dari basuhan air wudu itu semuanya hanya darah dan kotoran. Darah dan nanah. Yang mengilustrasikan bahwa itu semuanya dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Masya Allah. Kita cuma nggak ngelihat aja. Jadi tetesan apa yang kita basuh itu masih dalam kondisi air saja. Tapi pada hakikatnya dijelaskan dalam hadis ini, hadisnya sahih, ketika kita berwudu dengan doa yang memang doa dianjurkan dalam wudunya, dengan semua penuh penghayatan, ya, kekhusyuan dalam wudunya, meminta bahwa air yang dia basuhkan itu adalah air yang bisa membasuh dari seluruh dosa yang selama ini dia lakukan, terkeluar seluruh dosanya dari seluruh anggota yang dia basuh. Coba bayangkan wajah kita di satu hari aja. Kita naik motor, berapa banyak maksiat dengan mata kita diwajahkan, dihadapkan dengan kemaksiatan. Banyak. Ya kan? Memandang orang dengan pandangan yang dengki, apa itu bukan maksiat? Ya kan? Memandang orang dengan pandangan yang hina, berapa banyak yang kita lakukan? Apa itu bukan dosa? Dosa itu baru dengan wajah saja. Ketika kita wudu, seluruh dosa itu Allah ampuni dengan hanya basuhan air wudu. Luar biasa nggak? Luar biasa. Dengan wudu itu kita tandanya diingatkan oleh Allah, jangan kau lakukan itu kembali. Jangan kau pandang orang dengan pandangan yang hina. Karena kita tidak tahu ketika kita memandang orang hina, apakah justru kita yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Jadi diajarkan dengan bersuci dari wajah kita yang kita basuh, jangan pernah memandang menghadap kepada orang lain dengan hadapan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Nah, itu. Kita pengen ngelihat orang tersenyum di hadapan kita, kan begitu. Kagak pengen ngelihat orang nahan papolotat maneh kan gitunya. Kita pun nggak mau. Lah terus kenapa kok kita melakukan hal yang sama? Makanya apa yang kita lakukan seharusnya itu apa yang kita inginkan. Jangan kita inginkan apa yang orang lakukan. Kan itu. Jangan meminta orang duluan. Ya, kita harus memberikan duluan. Jelas itu? Jelas, alhamdulillah. Sedikit lagi nih. Dilanjut. Wadah khalafis sholati naqiyan minadz dzunub. Masya Allah. Kalau orang udah wudu sempurna, dosa-dosanya sudah bersih, maka dikatakan dakhala fis sholati, dia akan masuk ketika sholatnya naqiyan minadz dzunub, sudah bersih dari dosa. Ajib nggak? Jadi sejalan dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Yang dijaga itu ketika dia sedang menegakkan sholat, yang dijaga itu bukan hanya sholatnya,
Tapi seluruh kesucian dia harus jaga. Sebelum sholat, usahakan dalam kondisi suci. Suci dari urusan hadas dan najis, dan suci juga dari urusan ghil atau kotoran hati. Dosanya sudah harus dibersihkan. Ajib ya. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang wudhu itu ada rahasia yang mendalam, maka tidak akan pernah kita sia-siakan. Setiap tetesan air wudhu itu kita akan jadikan seluruhnya doa agar seluruh dosa terbersihkan. Nggak bakal disia-siain. Jadi nggak ada lagi tuh satu gayung nggak ada lagi. Satu gayung enggak. Dia akan pelan membasuh wudhunya. Dia berdoa setiap tetesannya. Karena apa? Sayang, satu basuhan seluruhnya terhilang sia-sia. Tapi dengan ya kita logikakan aja lah. Kita basuh sesuatu lagi kotor, ya kan? Lagi kita gosok pelan-pelan atau sambil ngegosok masih kotor, belum beres ini, ya kan? Tapi coba kalau pelan-pelan kita sambil digosok, ya kan? Sambil didalak pelan-pelan, hilang betul-betul bersihnya tuh sampai sempur. Sama kita mau setiap tetesannya itu penggugur dosa. Jadi kalau kita wudhu sekarang jangan pang. Wah, banget dicabokan ya tuh. Lengan dipencetan ya tuh. Suku kaos sepak bola. Gancang langsung sholat. Ayeuna jadi unggal wudhu teh aya rasa. Wudhu pakai rasa, coba bayangin. Ini tasawuf. Ya. Ketika kita sholat pun atau ibadah apapun atau bahkan kerja sekalipun, kita sudah terbersih dari dosa. Coba bayangkan, pengen kerja kita wudhu dulu pagi-pagi sebelum kerja, sebelum usaha kita wudhu dulu, bersih dari dosa kita. Apa rezeki kita gagal nyamperin? Apa diri kita kayak jadi magnet untuk yang namanya rezeki itu semua yang di hari itu? Kita yang kata susah-susah di setiap harinya, karena apa? Belum jadi magnet. Ya enggak? Duit kan biasanya koin tuh. Ya kan? Gimana magnet? Nyantol kalau ya koin logam itu kan ilustrasi uang itu kan dengan koin, giris itu koin, ya kan? Kalau kita belum jadi magnet, gimana kita mau ngumpulin? Paling sedikit. Kalau magnet kita nggak usah capek-capek tempelkan, enggak loba, kan gitu. Ya itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat apa yang kita pelajari hari ini, dan insya Allah betul-betul meresap ke dalam hati kita sehingga setiap apa yang kita amalkan nantinya kita pakai nih. Ya. Allah a'lam bishawab. Jam berapa ya teh?